Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah Nabi Lut alaihi salam bernama Haran, saudara kandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam keluarga ini, ada 3 bersaudara, Ibrahim, Haran, dan Nahur. Hubungan darah yang dekat dengan seorang nabi besar seperti Ibrahim membuat Lut tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai tauhid dan ketaatan kepada Allah. Dalam rangka menjalankan amanah dakwah, atas izin Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam diutus menuju negeri yang disebut Sadom, sebuah wilayah yang pada masa itu tenggelam dalam keburukan dan kemaksiatan. Penduduk Sadom bukan hanya dikenal karena kekufuran dan keingkaran terhadap Allah, tetapi juga karena akhlak mereka yang rusak. Mereka gemar merampok, berkhianat kepada sahabat sendiri, dan tak segan melakukan kemungkaran secara terang-terangan di tempat-tempat umum. Namun, kemaksiatan yang paling mencolok dan belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya adalah homoseksual, perilaku menyimpang di mana laki-laki berhubungan intim dengan sesama laki-laki. Allah mencatat kebejatan moral mereka dalam Al-Quran sebagai perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat manusia sebelumnya. Dan, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?" Quran Surah Al-A'raf, ayat 80. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut alaihi salam mengajak kaumnya untuk bertobat dan hanya menyembah Allah. Ia menyeru agar mereka meninggalkan perbuatan keji dan kemaksiatan, serta kembali pada fitrah manusia yang suci. Tapi dakwah itu tidak dihiraukan. Tak seorang pun dari mereka yang menerima ajakan Nabi Lut alaihi salam. Mereka justru mengejek, meremehkan, dan bahkan mengancam akan mengusir Lut dan keluarganya. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." Quran Surah An-Naml, ayat 56. Bahkan mereka sampai menantang Nabi Lut alaihi salam dengan penuh kesombongan, agar mendatangkan azab dari Allah jika dia memang benar. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Ankabut, ayat 29. Melihat kekufuran dan kemaksiatan kaumnya, Nabi Lut alaihi salam pun bermunajat, mengadukan nasibnya kepada Allah. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku," dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 30. Doa Nabi Lut alaihi salam dikabulkan. Allah mengutus 3 malaikat dalam rupa manusia muda yang tampan, sebagai ujian terakhir bagi kaum Sadom. Sebelum menuju Sadom, mereka sempat singgah di kediaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kisahnya juga tercatat dalam Al-Quran. Ketika para malaikat itu tiba di rumah Nabi Lut alaihi salam sebagai tamu, ia langsung merasa gelisah. Ia sadar betul bahwa jika kaumnya mengetahui keberadaan para tamu tampan ini, maka malapetaka akan datang. Apalagi sebelumnya kaumnya telah memperingatkan Lut agar tidak menerima tamu laki-laki. Kegelisahan Nabi Lut dijawab oleh para malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat, itu kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka, dan merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan." Quran Surah Al-Ankabut, ayat 33. Istri Nabi Lut alaihi salam ternyata lebih berpihak kepada kaumnya. Diam-diam, ia membocorkan keberadaan para tamu itu. Tidak butuh waktu lama,
kaum Nabi Lut alaihi salam datang berbondong-bondong, bergegas dan bernafsu mendatangi rumah Lut. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Quran Surah Hud, ayat 78. Nabi Lut alaihi salam, dalam kepedihan dan keputusasaannya, berusaha menyadarkan mereka, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan nama-Ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Quran Surah Hud, ayat 78. Namun, jawaban kaumnya sangat mencengangkan. Mereka menolak wanita dan menyiratkan bahwa Nabi Lut alaihi salam tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dalam upaya terakhir, Nabi Lut alaihi salam berusaha menghalangi mereka masuk, menutup pintu rumahnya sambil memohon mereka untuk sadar. Tapi melihat mereka tetap membabi buta, ia berkata dengan lirih kepada tamunya, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Quran Surah Hud, ayat 80. Ketika itulah, para malaikat mengungkapkan jati diri mereka. Mereka berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu." Quran Surah Hud, ayat 81. Nabi Lut alaihi salam sangat terhina dan tak berdaya menghadapi tekanan mereka. Maka saat itulah, malaikat Jibril pun bertindak. Dengan satu kibasan dari salah satu sayapnya yang perkasa, dia menghantam wajah para pendosa itu. Seketika mata mereka menjadi buta, bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa mata mereka lenyap tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Tergopoh-gopoh mereka meraba-raba dalam kegelapan, namun kesombongan mereka tetap menguasai hati. Dalam keadaan buta sekalipun, mereka masih mengancam akan datang kembali esok hari. Allah mengabadikan kejadian ini dalam firman-Nya, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surah Al-Qamar, ayat 37. Malam itu juga, para malaikat menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Lut alaihi salam agar ia membawa keluarganya meninggalkan kota itu sebelum fajar menyingsing. Namun, istrinya dikecualikan karena ia termasuk orang yang membelot. Mereka juga diberi pesan penting, jangan menoleh ke belakang, apapun yang mereka dengar, karena azab Allah akan turun di waktu pagi. Allah berfirman, "Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surah Hud, ayat 81. Setelah Nabi Lut alaihi salam dan orang-orang yang beriman keluar dari kota, tibalah waktu yang dijanjikan. Ketika cahaya matahari mulai muncul di ufuk timur, azab Allah pun datang dengan dahsyatnya. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surah Hud, ayat 82. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang zalim. Quran Surah Hud, ayat 83. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa malaikat Jibril mengangkat seluruh kawasan itu dengan sayapnya, manusia, binatang, rumah-rumah, semuanya, hingga setinggi langit. Begitu tinggi hingga para malaikat di langit bisa mendengar suara ayam berkokok dan anjing menggonggong. Kemudian, dengan izin Allah, semuanya dibalikan.
Kota yang dulunya berdiri megah kini tertelungkup, hancur lebur. Dan setelah itu, mereka dihujani batu-batu dari langit yang telah diberi tanda dengan nama setiap pelakunya. Tidak satu pun luput dari azab itu. Istri Nabi Lut alaihi salam, meski awalnya ikut dalam rombongan, melanggar perintah Allah. Ketika mendengar jeritan dan suara kehancuran di belakangnya, ia menoleh dan dengan penuh penyesalan berseru, "Duhai kaumku!" Seketika, batu dari langit menimpanya, dan ia pun menemui ajalnya. Allah menyebutkan kisah ini sebagai peringatan dalam Al-Quran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surah At-Tahrim, ayat 10. Bekas kota itu kini tak lebih dari danau yang kotor dan berbau busuk. Airnya tidak bisa digunakan, tanah di sekitarnya rusak dan tandus. Semua itu menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya, bahwa azab Allah benar-benar nyata. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud, ayat 83. Para ulama menjadikan kisah ini sebagai hujah atas beratnya hukuman bagi pelaku liwat atau homoseksual. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak ulama berpendapat bahwa hukumannya adalah dirajam, baik yang telah menikah maupun belum. Imam Abu Hanifah bahkan menambahkan bahwa pelakunya dilempar dari tempat tinggi dan dihujani batu, sebagaimana cara Allah mengazab kaum Nabi Lut. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat perilaku yang menyimpang dan selalu berada dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.